Si cewek itu setiap dia main ke kosan gua, si cewek itu lagi duduk di sana, begini kakinya sama banget dan bener-bener spesifik seperti apa yang gua lihat. Nyokap bokap gue itu biasanya bangun pagi, ya sebelum sahur gitu mereka habis sholat tahajud kan ngaji kan. Oke, gue udah bangun tuh, gue ngeliat lampu tuh terang, lampu di ruang itu. Oh, mama lagi ngaji nih. Jadi gue ngedenger suara ngaji. Nyokap gue, bukan suara orang ngaji, suara nyokap gue ngaji. Terus, oh ngaji. Terus akhirnya gue keluar kamar, gue ketok tuh kamar nyokap gue. Mah, bukannya sahur ya, bukannya mau puasa ya? Mama kok nggak bangunin, kok malah tidur lagi habis ngaji? Terus bokap, gue masih inget banget nih sampai sekarang. Bokap nyokap gue kayak lihat-lihatan gini. Ya, gue kebayang langsung ya. Dan selalu setelah di malam yang pertama itu. Dan selalu pas gue lagi berani nugas. Berani loh dia, maksudnya masih satu, stay di situ. berani. Dua, iya. tuh setan caper. Iya. Kayaknya gitu dah. Jadi kayak cari perhatian lo biar dia kan ngambil rasa takut dia kan juga kan. notice ya kayak jangan ganggu, woi. Kan mungkin dia nggak caper lagi. Iya. Tapi ini udah nggak dinotis. Dicuekin sama dia. Kagak diusir gitu, ibaratnya nggak dipanggil orang pintar, masih aja di situ. Tapi mungkin emang dia emang tinggal di situ ya. Iya, gitu. bisa jadi. Jadi mungkin dia maksudnya bukan caper soalnya salah. Tuh emang tuh kontrakan itu sebelumnya pernah ada cerita-cerita yang gimana gitu tentang mistis gitu, ada nggak sih? Itu sih gue nggak dengar karena nggak tahu pemilik yang ngontrak sebelumnya nggak tahu. Kalau gue kesana pas mau ngontrak itu udah kosong. Lu nggak nanya ke pemiliknya, ibu kos sih. atau bapak kos? Ya. Kalau owner kayak aman masih. Iya, kalau di mana begitu sih, iya. Marketing kan. Nah tapi nggak tahu gimana kami bertiga itu baru sadar setelah mungkin 6 bulanan udah ngontrak di situ, kami baru sadar kalau benar-benar di sampingnya itu kuburan. Jadi gue tidur bareng sama orang meninggal. Tembok. Balik tembok. Di balik tembok gue itu 3 apa 4 ya makam apa namanya? Makam warga situ lah. Itu pas gue tanya ke ownernya si kontrakan itu, iya itu kakek nenek saya leluhur. Akan sih bener. Leluhur saya aman kok tapi kak gitu. Oh ya udah. Tapi masih diperpanjang padahal udah digangguin. Jadi abis lu ketahui kalau di sebelah ada kuburan, lu perpanjangnya betul kontrakan kak? Aman aja sih kayak oh ya udahlah gitu. Karena balik lagi karena murah. Iya, oke. Balik lagi ke situ. Sebenarnya yang tadi gangguin itu bukan dalam tanda kutip sosok dari si bukan itu ya, tapi menurut dari mana ke situ nebeng kan nyaman ya kan, mungkin nyaman di situ kan. Iya, tempatnya emang mungkin dia kayak gituan. Yang penting nggak buang-buang maaf nih ya pembalut sembarangan. Tapi aman lu kak, kalau misal kebersihan sih harusnya bisa menggundang kak, yang gua tahu kalau gitu-gitu kayak salah apa ngasal buang pembalut kayak setahu gue beberapa bulan lalu gue baru tahu kalau ternyata pembalut tuh kalau misalkan mau dibuang katanya dibersihin dulu. Harus cuci dulu atau at least dilipat rapi. Iya, dilipat rapi, masukin kantong plastik. Gue kan kagak tahu ya karena nggak pernah menstruasi. Jadi baru tahu tuh kalau misalkan hal-hal kayak gitu bisa mengundang karena mungkin satu itu kan kotoran. Makanya banyak yang sukain makhluk-makhluk yang suka kotoran. Nah tapi sebenarnya aman aja. Awal-awal tuh ada apa namanya? Gue tuh ngedenger suara cewek nyanyi. Tapi karena kami itu tuh kayak padat penduduk gitu loh. Nempel. Di belakang kontrakan gue itu juga ada kos-kosan teman-teman gue juga di sana gitu. Terus gue pikir ya mereka kali nyanyi gitu kan. Tapi pas gue lihat-lihat, gue tanya ke temen gue, ada kos-kosan cewek nggak sih di belakang kosan gue? Lah cowok semua Cit gitu. Oke, mungkin dari kompleks sebelah gitu. Langsung positif lagi gitu. Dan itu berlangsung kan tadi aku bilang sampai 3-4 kali gitu. Yang lu bilang lu berpanjang terus. Nah, yang setelah perpanjang tahun terakhir itu karena dia udah semakin gede kan, maksudnya udah mau selesai nih kuliahnya. Terus udah banyak tugas yang deadline-nya
mepet-mepet gitu kan. Nah akhirnya gue ngerjain tuh di suatu malam itu gue ngerjain, tapi itu bukan di masa libur kuliah. Tapi teman-teman gue nggak ada lagi. Pokoknya setiap kejadian itu gue sendiri aja di kosan gitu. Nah gue ngerjain sama karena gue udah ngalamin kejadian waktu itu, gue udah nggak berani lagi nih kalau tengah malam gue belajar madep ke lorong. Sekarang ngadep ke pintu masuk. Selalu begini bener. Ngadep ke sana. Ngadep ke tembok kamarnya temen gue. Begini, karena gue ya ada takutnya lah. Lu kenapa gitu. nggak ngadep ke pintu masuk, Kak? Kan ini kasur gue nih. Kasur lu tuh ngadep ke lorong ya? Enggak, kasur gue ngadep ke kamar temen gue, ke tembok kamar temen gue. Ini kasur ngadep tembok kamar temen lu. Lu ngerjainnya ngadep lorong begini. Biasanya. Gitu. Di atas kasur kan enak gitu. Tapi karena gue udah ngalamin itu, jadinya gue begini, ini kasur gue. Jadi gue nyender tuh di kasur gue ngadep ke tembok kamar temen gue. Itu kejadian lagi kan. Tapi gue, wah gila nih, gue takut banget. Soalnya nyanyi, abis nyanyi tuh dia nyanyi. Kalau bisa diulang nyanyi gimana, Kak? Udah gue lupain lagi. Suara nyanyi itu yang lo denger itu berarti dia tuh? Iya ternyata. Nggak, nyanyiannya tuh nyanyian kurang vokal maksudnya? Iya. Gitu cuma doang atau kayak bergumam gitu, bukan bersenandung kayak gitu. Bukan yang nggak ada bukan lagu, bukan lagu. Iya, kan? bukan lagu. Nggak ada liriknya, dia cuma takut banget bener. Nah itu ngeri juga. Waduh. Terus kalau udah denger ada nyanyi gitu, gue langsung nyalain MP3. Zaman dulu MP3. Mini kompo. Nyalain MP3 di laptop kan, biar nggak kedengeran tuh gitu suaranya. Winamp pakainya. Iya lagi tahu aja. Zaman gue udah Spotify dari laptop terus gue tidur. Jadi suara berisik itu dari itu suara lagu gue bukan apa-apa gitu. Iya gitu ya. Udah gue nyalain kan karena dia ganggu suara, gue nyalain lagu. Ternyata dia nggak berhenti di situ, gangguin kayak waktu itu lagi, wirawiri lagi. Dari ekor mata kanan lu tuh Kak berarti kelihatan dong. Betul. Dan ini lebih intens lagi. Berhenti nggak sih? Pernah berhenti nggak sih Kak? Ya, di lorong di pintu itu. Iya, nggak gerak gitu maksudnya dia ngeliatin lo gitu. Kan kayak depan lu sini. Iya. Seingat gue enggak sih. Takut banget kalau misalnya berhenti. Gue selalu punya pikiran-pikiran lebih liar daripada cerita-cerita horor yang gue sering dengar gitu. Gimana kalau kejadian itu sebenarnya gini. Ya pikiran gue selalu lebih serem aja. Aduh. Terus. Tapi yang jadi gini, kita lanjutin yang itu dulu. Gue lagi ngerjain itu, dia wirawiri, gue takut banget dong. Tapi gue harus ngerjain dong, sampai selesai dong. Besok pagi jam 8 harus dikumpulin nih, gitu kan. Terus aduh gimana nih, udah mendekati jam 3, gue ingat banget itu terakhir. Terus akhirnya gue ambil HP, gue telepon nyokap gue. Jam 3 pagi. Nyokap gue panik kan. Panik gak sih jam 3 pagi? Kamu kenapa? Iyalah. Enggak apa-apa, Mama. Abis sholat tahajud kan, temenin aku ya. Gue bilang gitu. Iya kenapa emang? Enggak apa-apa ini. Gue bilangnya takut ketiduran, gue bilangnya. Oh karena lagi nugas. Iya. Takut ketiduran mah. Iya benar. Telepon ya, ini ya, pakai speaker ya gitu. Oke, ini dikit lagi kok Ma gitu. Oke, iya Mama jangan berhenti ngomong ya. Ngaji nggak apa-apa ngaji. HP zaman itu apa enggak? Aduh, gue lupa. BB. Bukan. Samsung Omnia. Samsung. Oke, yang udah PDA namanya PDA. Dia nggak ngerti lagi. Tahu PDA iya tahu. CDMA. Enggak, PDA itu apa? Jadi awal mula dari smartphone lebar. Layarnya tuh pakai stylus zaman itu. Oh, stylus ya. Kayak gitu. Gitulah pokoknya. Samsung Omnia. Cikal bakalnya handphone touchscreen lah. Oh, itu belum touchscreen. Touchscreen udah. Tapi belum full layar gitu, belum kayak full layar. Iya. Pakai pen. PDA namanya. PDA. Terus. Nah, udah habis itu loudspeaker, telepon. Terus Mah udah selesai, udah ya gitu. Oke, udah hati-hati. Besok aku presentasi bla bla udah. Udah. Pas gue telepon nyokap gue, dia nggak wirawiri. Hilang dia. Hilang. Udah. Iya, dan itu kayaknya udah azan subuh gitu sih kayaknya. Udah ada ngaji-ngaji gitu, udah ngaji-ngaji sebelum subuh. Terus udah selesai, gue tutup, udah gue tidur lagi. Nah itu kejadian pokoknya terakhir, dan ternyata
setelah gue udah nggak perpanjang si kontrak itu lagi, PP gue dari Bogor ke Depok, si Bunga. Oke, Bunga yang tadi. Bunga sahabat gue. Bunga sahabat gue sering dong main ke kosan gue, walaupun kami nggak satu kosan. Dia main, dia bilang pas kami udah nggak ngontrak di situ lagi, dia bilang, lo tuh nggak pernah ngalamin apa-apa ya di kontrakan lo. Si Bunga nanya. Kok dia tahu sesuatu gitu? Terus Tahu, tapi mereka keep kan. keep biar ya ngejaga lah gitu. Udah keluar nih nggak baru diterusin baru cerita. Oke. Gitu dia bilang, lu nggak pernah ngerasain apa-apa atau apa namanya ngalamin apa-apa? Tadi lu ngalamin apa? Gitu. Terus gila ya, itu ada cewek duduk jadi di lorong itu kita ada bukan jendela tapi apa ya, kayak kaca yang jadi biar terang dari luar. Dia bukan kaca, mungkin nggak transparan gitu ya? Transparan? Iya, kayak apa ya, yang kotak-kotak gitulah pokoknya. Tahu nggak sih kotak-kotak yang dari ubin? Iya, Dia semacam itu. Cuma tembus pandang cahaya doang, tapi buat cahaya masuk doang. bukan kayak jendela. Bukan. Iya paham. Nah, kata si Bunga, si cewek itu setiap dia main ke kosan gua, si cewek itu lagi duduk di sana, begini kakinya sama banget dan bener-bener spesifik seperti apa yang gue lihat. Gila. Si Bunga tuh bilang, ya mungkin namanya kuntilanak atau apa, pokoknya dia cewek pakai jubah putih gitu, begini-begini kakinya. Cit, lu nggak pernah ngalamin? Terus ya udah gue cerita akhirnya, iya gini. Wah lu gila, lu bukannya ngekos bareng sama gue aja gitu. Ya kan mampunya beres gitu waktu itu. Bertiga lagi enak. Bertiga. Sebenarnya kelihatannya kayak nggak sangat tidak serem tuh kosan karena bertiga. Iya kan. Tapi karena dan padat juga. Padat, di lingkungan padat. Nggak terlalu banyak ruangan. Betul, kalau gue teriak, iya teman Semuanya gue dengar. Tembok tuh udah di kaki lo gitu kan. Iya tembok. benar. Benar. Dan samping kontrakan gue itu komplek dan itu pos satpam yang komplek itu beneran samping rumah lingkungan itu. yang sangat padat penduduk pula. Betul, padat banget. Serem. Itu. Nah, udah kan habis itu udahlah. Jadi ternyata si Bunga itu juga tahu ada itu. Udah gua nggak boleh kalau itu terjadi sekarang gitu ya. Wah, nangis sih gua. Ke psikolog kayaknya. Iya. Karena itu mengganggu. Itu sih sebenarnya kayak kekurangan yang nggak mau cerita tuh jadi nggak tahu hal-hal yang lebih parah dari itu. Sebenarnya baik juga. Jadi lu tetap bisa hemat biaya untuk kontrak kan. Tapi gongnya di belakang itu tuh ketika lo tahu semuanya ternyata begini. Tapi akhirnya lebih baik begitu ya, kayak taunya belakangan. Jadi udah selesai semuanya, nggak akan ulama lagi. Bener, dan akhirnya kayak itu tervalidasi gitu kayak oh berarti gue nggak halu karena si Bunga juga ketemu terus sama dia gitu. Lo nggak ngalamin itu Tapi sendirian. temen lo yang satu rumah itu cerita juga ada cewek gitu-gitu. Mereka nggak dikeliatin bentuknya. Oh, tapi cuman repan-repannya doang berarti. Iya. Mungkin kalau bisa ngomong nih ketindihan itu kalau misalnya ngomong ya setan ya. Lu parah lu, temen lu sendirian di depan gak lu bagi kamar. Lu patungan sama juga tuh. Gitu kayak kali ya. Sama kuntinya diginin. Wah. Gue mau hidup. Gue mau tapi gak bisa. Kasian. Ya, tapi kalau ngomongin gaib-gaib gini dari point of view lu selama kuliah itu Kak, emang awalnya ada ini maksud gua semuanya ini dimulai ketika lo kuliah itu Kak, atau sebenarnya SMA, SMP, SD, atau waktu lo orok tuh udah ada. Enggak sih, kalau orok nggak inget ya. Udah ada inilah maksudnya. Sebenarnya tuh gue sadar banget pertama kali gue ngalamin hal yang gaib gitu. Itu gue masih kecil. Kayaknya itu belum sekolah. Mungkin umur 4-5 tahun gitu. Jadi masih TK lah gitu. Lo inget apa lo diceritain? Enggak, gue inget. Gue inget, bener-bener gue inget itu nggak bisa lupa sampai sekarang. Tapi gue inget titik awalnya. Tapi kayak SD, SMP, SMA tuh gue lupa. Ada sih SMA kejadian 1 kali doang. Tapi abis itu baru yang di kampus ini pas mahasiswa. Jadi pas waktu masih kecil itu gue rumah gue itu rumah nyokap gue sih, rumah orang tua gue tuh sekitar 200 meter persegi, 250-an lah, lumayan lebar.
Nah dia tuh 2 lantai tapi tangganya di luar. Rumah zaman dulu, kebayang nggak? Oh iya. Tangga naik ke atasnya itu di luar. Terus ini tangga, ini tuh ruang tamu. Ruang tamu, ruang keluarga gitu. Kadang-kadang kami ngobrol, kadang-kadang ketiduran malam tuh di situ, atau apa nyokap bokap gua kalau sholat tahajud di tengah situ lah intinya. Nah, apa namanya, bokap nyokap gue tuh suka banget tidur di situ, ketiduran di situ. Nah, gue ngerasanya kayak apa, pengen juga ikutan. Nah, akhirnya gue tidur di situ. Jadi rumah zaman dulu kan kayak jendelanya tuh gede-gede gitu kan. Iya. Nah ini betul tinggi dari atas sampai bawah gitu. Betul paham kan. Nah jadi jendela, abis itu ini tuh tangga yang di luar. Nah gue tidur kan nih, bokap nyokap gue tidur, terus di satu titik itu gue kebangun tapi gue nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Itu gue nggak digangguin tapi gue ngelihat ada kakek-kakek, 3 orang kakek-kakek. Mereka pakai, tapi kelihatannya orangnya baik. Mereka pakai kayak baju kerajaan gitu. Kayak gamis. Gamis yang ada kayak mutiara-mutiara yang apa pokoknya bagus ya. Corak-coraknya. Iya, mungkin kayak baju gamis nikahannya orang Betawi kali ya kalau zaman sekarang. Gitu, panjang gitu. Terus kayak gue lupa ya itu surban atau apa. Belangkon bukan, tapi entah surban entah peci yang apa namanya pengantin Betawi gitu. Warna yang apa gitu. tuh? Aduh, gua nggak inget ada yang warna merah. Pokoknya itu gambarannya kayak gitu. 3 orang. Nggak jalan, dia kayak berdiri di anak tangga itu. Jadi tangga lebih tinggi gitu. Dia ngeliatin gua semuanya mereka. Bertiga senyum doang kayak gitu. Senyum. Terus kayaknya gue tuh teriak ngebangunin nyokap bokap gue, nggak ada yang bangun dan gue nggak bisa bergerak gitu. Terus akhirnya sampai mungkin gue ketiduran, capean, pagi-pagi tuh gue bangun kayak rasanya capek banget gitu. Terus gue cerita tuh ke nyokap bokap gue, aku tadi malam kayak mimpi atau ngelihat kakek-kakek di situ, apa kayak orang kerajaan ya, pokoknya citra kecil masih TK gitu. Itu pertama. Terus sebelum itu ada lagi. Jadi ceritanya jadi gini, rumah nyokap gue itu kamarnya ada 3, 1, 2 pojok, 3. Kamar gue nih yang di pojok gitu. Nah ini baru ruang yang tadi yang gue bilang, ruang tamu ruang keluarga yang apa kita biasa kumpul di situ. Ya. Nah nyokap bokap gue itu yang tadi gue bilang kalau sholat tahajud, ngaji gitu biasanya di situ. Nah kalau kamar zaman dulu kan atasnya berlobang tuh. Iya. Jadi kalau misalnya lampunya nyala, kita bisa lihat dari dalam. Iya, yang di depan di atas pintu itu. Betul. Nah, ventilasi. Nah itu gue ingat banget hari puasa pertama, jadi malam taraweh, besok paginya sahur. Nah gue udah konfirmasi tuh, itu masih kecil juga sama, mungkin umurnya sekitar yang tadi yang kejadian pertama. Itu gue konfirmasi, besok berarti kita puasa pertama ya, berarti sahur dong Ma? Iya gitu, bangun ya jangan susah bangun, oke, gitu. Nah nyokap bokap gue itu biasanya bangun pagi ya, sebelum sahur gitu mereka habis sholat tahajud kan, ngaji kan. Oke, gue udah bangun tuh, gue ngeliat lampu tuh terang, lampu di ruang itu. Oh, mama lagi ngaji nih. Jadi gue ngedengar suara ngaji, nyokap gue, bukan suara orang ngaji, suara nyokap gue ngaji. Terus, oh ngaji, oke berarti bentar lagi ini nih, bentar lagi dibangunin. Lo masih dalam keadaan tidur yang bener gitu ya? Gue udah melek karena udah, oh iya bentar lagi nyokap gue pasti ngebangunin nih gitu buat sahur. Udah shodaqallahul azim, kalau udah selesai ngaji kan shodaqallahul azim gitu kan. Oke. Gue tahu cuy. Santai. Bentar. Gue tahu itu. Beda frekuensi ya? Enggak bener sama. Dia muslim. Tapi kan pakai enggak gue kira ini. Enggak bercanda. Udah terus kasih terus. Gara-gara gue nih. Enggak, gue yang kurang ajar. Sorry. Terus. Oke, kan udah shodaqallahul azim, berarti selesai
pikiran gue, oh bentar lagi either nyokap gue bakal mengeluarkan suara-suara piring gitu, lontang-lontang gitu, atau ayo bangun gitu kan. Enggak, ternyata malah dimatiin tuh lampu. Lampunya mati lagi. Terus kan harusnya kan kalau dia udah mau keluar mau beraktivitas tetap malah makin terang dong gitu kan. Terus akhirnya gue kayak nungguin, kayak gue sambil ngeliat jam tuh Mas. Di kamar gue, ini kok kagak dibangun-bangunin ya sama nyokap gue ya gitu. Terus akhirnya kok malah dimatiin lampunya. Terus akhirnya gue keluar kamar, gue ketok tuh kamar nyokap gue. Mah, bukannya sahur ya, bukannya mau puasa ya? Mama kok nggak bangunin, kok malah tidur lagi abis ngaji? Gue bilang gitu dengan polosnya. Kok abis ngaji kok ini lagi apa tidur lagi? Terus nyokap bokap gue tuh kayak nggak berkomentar karena udah mepet kan, jadi langsung siap-siap buat sahur. Terus gue pas di meja makan gue nanya lagi, Mama kok abis ngaji bukannya bangunin malah tidur lagi sih, aneh banget gitu. Terus bokap, gue masih inget banget nih sampai sekarang, bokap nyokap gue kayak lihat-lihatan gini. Ya, gue kebayang langsung gitu. Dan gue bertanyanya dengan si Citra yang masih TK itu kan. Kok gimana sih, kok nggak bukan bangunin kan jadinya mepet, jadi makannya kan harus cepet-cepet ya gitulah, ngoceh lah gue. Jadi makannya harus cepet-cepet nih, gini-gini, minumnya nanti kurang, nanti aus, bla 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 gitu lah. Pokoknya rewel gue. Terus akhirnya, pokoknya nyokap bokap gue nggak jawab, cuma lihat-lihatan doang. Iya, gitu. Cuma iya gitu doang. Nah, abis itu, pokoknya 2 kejadian itu gue masih kecil. Nah, kayaknya dari awal itu, jadi ada banyak kejadian-kejadian yang lain. Tapi gue nggak penakut, anehnya waktu masa kecil, masa sekolah tuh nggak takut. Pernah gue dilempar sendal jepit, apa segala macam waktu kecil. Nyokap lu tahu? Gue nggak cerita, mungkin gue cerita ya, tapi gue pikir oh ada yang jahil aja nih, mungkin abang gue kali gitu. Tapi ternyata abang gue nggak ada gitu. Maksudnya dan taunya kan baru belakangan kan, gitu. Jadi ya udahlah, udah lewat gitu, jadi gue nggak bahas gitu. Tapi nyokap bokap gue itu kayak di batinnya mereka tuh, si Citra kok bisa begini ya gitu, dia ini ya bisa ngelihat gitu ya, bisa tahu ya gitu. Jadi yang di dalam kamar dari tadi ngaji itu bukan nyokap lu kan? Bukan nyokap gue, nggak tahu siapa, dan itu suara nyokap gue. Bukan suara mirip nyokap gue, itu suara nyokap gue lagi baca Yasin. Dan lu nggak baru pertama kali dengar suara nyokap lu baru lagi baca Yasin? Enggak, iya. Tapi untungnya diganggunya bagus. Iya, betul. Kayaknya itu dibangunin sih kayaknya. Iya, itu buat bangunin. Lewat gua ngebangunin ya. Ada tape Kak? Ada. Maksudnya ada dia ini nggak sih kayak putaran dari nyokap lo ngerekam terus tidak mungkin. Keluarga gue orang Jawa tidak kenal murotal. Waktu itu belum kenal murotal. Benar. Kenalnya campur sari, keroncong. Sekalian ke lagu ya. Itu nggak dimainin pas mau sahur. Itu dia. Itu bagus. Dibangunin artinya. Betul. Nah itulah pokoknya. Jadi awal mulanya tadi kan lo tanya dari kapan, itu awal mulanya. Tapi gue nggak ada rasa takut apa gimana. Dan berakhirnya itu ketika sebelum gue, pokoknya setelah hamil punya anak itu sampai sekarang itu gue nggak pernah kejadian, nggak pernah ngerasain, nggak pernah denger, nggak pernah ngeliat. Nggak pernah apa belum. Biasanya lemah-lemahnya pas lagi hamil tuh. Enggak, tapi kan dia udah enggak maksud gua. Posisi dia lagi hamil paling lemah itu. Aduh, takut. Karena ada ini ya kayak ada kan dia fisik mungkin lagi fisik capek. Fit juga karena capek gitu. Ya, tapi setelah lulus kuliah itu ada cerita lagi, Mas. Ini sebelum ke kuliah, sebelum ke lulus itu lebih seru itu atau ceritain SMA dulu, Kak? Nah, SMA tadi bilang tuh gimana? Oh iya, yang SMA tuh cuma ini aja. Jadi gue kebiasaan datang paling awal, pulang paling belakang gitu. Nah, berdua lah sama temen gue nih. Temen gue nungguin, terus tapi barang gue tuh masih ada di kelas lah pokoknya. Barang-barang temen gue masih ada di kelas. Terus pas kami
ke atas, intinya udah selesai kegiatan, kami ke atas udah nggak ada, udah sore itu. Tapi belum maghrib sih, belum yang petang gitu, masih agak ya asar lah gitu. Nah terus kami ke atas, gue nungguin teman gue, itu kursinya kayu kan, sekolah gue sekolah negeri SMA-nya, kursi kayu. Itu kayak digoyang-goyang gini. Dan nggak cuma kursi gua, tapi kursi yang lain, kursi kosong pun di kelotak. Kayak gempa bumi gitu. Gua pikir gempa bumi. Wah gempa bumi nih. Gitu. Tapi kalau gempa bumi itu ada alarmnya. Maksudnya kayak ada pemberitahuannya pasti ada. Gitu. Nah itu nggak ada. Terus gua sama temen gua lari langsung. Berdua berarti lo di berdua cewek-cewek di situ udah, dan di lantai itu udah nggak ada orang. Pun kursi yang nggak ada orang dudukin itu juga goyang Kak? Iya, ada beberapa tapi kayak misalnya ada empat baris kan, misalnya 4 baris, dan yang klotak-klotak itu cuma yang let's say 6 lah. Oke. 6 ini. Iya. Dan kenceng banget kayak dijorokin gitu loh, tapi nggak ada orang. Oh lu kelas pagi ya? Kelas pagi. Iya, sore kelar. Gantian. Kita mau masuk. Iya Allah, iya juga ya. Mau belajar. Mereka kan nokturnal. Iya benar. Iya. Kelas sore. Udah diusir gue. Kalau di SD kan gantian karena muridnya lebih banyak daripada kelasnya. Kelasnya betul. Ada 06 pagi, 06 sore. Iya. Ngajar. Anak-anak pulang karena yang sore masuk. Kalau ini dia nggak bisa nggak ngomong. ada. Iya. Ngasih taunya gitu ya. Diusir tuh secara nggak langsung. Dan kan lu duduk di belakang kayak enam belakang kan? Iya. Itu kan biasanya kalau di kelas yang duduk di belakang kan yang paling nakal. Benar. Iya, yang bandel lah. Bandel itu dikasih tau nggak? Teman-teman cowok yang bandel-bandel emang yang diam, yang pintu depan kursi-kursi depan diem karena anak-anak unggulan, pintar. Betul. Masuk akal nggak? Masuk akal. Emang masukin aja udah masuk akal itu. Tapi benar waktu itu situasinya kayak gitu. Tapi emang yang pintar pasti depan sih. Nggak mau keganggu sama yang bandel. Itu mungkin kursi depan diem karena yang belakang berisik. Jadi nakal kan bilang udah di depan. Kasian juga manusia. Aduh. Jangan diganggu mungkin. Iya. Bisa jadi. Yang kalau yang itu Kak, yang kelar lo lulus itu apa? Ya, jadi gue kelar S1 nggak lama tuh nikah. Oke. Gitu, jadi kayak cuma 6 bulan kemudian gue nikah, lulus S1 nikah. Nah terus suami gue itu ngajar juga di kampus yang sama sama gue, pengajar juga. Nah terus dia udah punya rumah yang dia udah tempatin sendiri karena keluarganya ada di Jogja. Dia tempatin sendiri itu selama 4 tahunan deh kalau nggak salah. Oh berarti jadi zaman mahasiswa juga? Enggak, lagi S2 dia udah. Itu S2 dia udah lulus S2. Kan S2 cuma 2 tahun ya. Nah, dia udah nempatin itu selama 4 tahun dan aman-aman aja gitu kan. Terus nikahlah kami dari rumah gua di Bogor langsung dibawa gitu. Oke, kita nempatin rumah yang di Cinere, rumah pertama kami. Lokasinya tuh deket pintu tol Brigif. Tahu. Yang tol Antasari itu. Jadi kalau lewat tol Antasari itu bisa dada-dada, balkonnya kelihatan. Coba tuh. Sama siapa dada-dadanya? Nah itu yang mau gue kasih tahu. Aduh, gue merinding kalau yang ini merinding sih.